Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada yang pertama Muhammad Al-Fatih Mulyadinata dengan NIM 02, ada saya sendiri Muhammad Fauzi NIM 08, dan juga ada Intan Amalia NIM 014, ada Ahmad Dianeka NIM 024, dan selanjutnya ada Yosef Nicholas Eklesia yaitu NIM 042. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul dengan motor sinkron. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian motor sinkron. Motor sinkron ini atau sinkronus motor adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menggunakan medan magnet yang berputar secara sinkron dengan frekuensi listrik yang diberikan. Motor sinkron bekerja berdasarkan prinsip medan magnetik yang dihasilkan oleh gulungan stator yang digunakan untuk menghasilkan medan magnetik yang berputar. Dalam motor sinkron, rotor dan medan magnetik pada stator bergerak dengan kecepatan yang sama dan berputar secara sinkron. Motor sinkron memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan motor induksi, seperti kestabilan, kecepatan yang lebih baik, dan juga kemampuan untuk menggerakkan beban yang lebih berat pada kecepatan tinggi. Selanjutnya ada prinsip kerja dari motor sinkron, yaitu rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antar medan putar stator dan juga medan rotor. Namun dikarenakan tidak adanya torque start pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar terjadi coupling antara medan putar stator dan medan rotor. Ya, seperti gambar di samping ini, maka rotor motor sinkron terkunci dengan medan putar dan harus terus beroperasi pada kecepatan sinkron untuk semua keadaan beban. Selama kondisi tanpa beban atau bisa disebut no load, garis tengah kutub medan putar dan kutub medan DC berada dalam satu garis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fauzi. Dia akan menjelaskan prinsip kerja seluruh jenis motor secara umum. Jadi yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan gaya. Lalu jika gawat yang dibawa menjadi sumber lingkaran atau loop dari arus listrik, maka akan posisi loop yaitu pada sudut kanan medan magnet akan tekan gaya pada area kanan. Lalu hasilkan gaya menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar puparan. Dan motor listrik memiliki beberapa loop puparan pada menghasilkan tenaga putaran yang lebih sinkron dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektronik. Lalu di sini ada prinsip kerja motor sinkron 3 fase. Yang pertama yaitu arus medan pada rotor motor sinkron menghasilkan medan magnet steady state. Yang kedua, sumber tekanan 3 fase pada kupator menghasilkan aliran arus pada puparan. Yang ketiga, sumber arus fase pada puparan saat menghasilkan medan magnet berputar sinkron. Dua medan magnet yaitu medan magnet pada bagian stator dan pada bagian rotor pada motor sinkron cenderung sinkron. Karena medan magnet stator pada stator dan medan magnet pada rotor belajar ketinggalan kan rotor berputar. Semakin besar sudut antara medan magnet semakin distorsi pada rotor motor sinkron. Konstruksi motor sinkron. Konstruksi motor sinkron 3 fase sama dengan konstruksi generator 3 fase. Demikian juga konstruksi motor sinkron 1 fase sama dengan konstruksi generator sinkron 1 fase. Perbedaan utamanya adalah fungsi atau penggunaannya. Jika generator sinkron digunakan untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik, arus bolak-balik, dan motor sinkron adalah alat atau mesin listrik tenaga listrik arus bolak-balik menjadi tenaga mekanik. Mas.
sinkron yang terdiri dari tip C yang melingkupi satu sisi dalam konfigurasi 3 fase. Isinya adalah menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dimaksud. Lalu rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi berinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus AC excited yang dimaksud untuk menguji kepada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara pada motor sinkron yang utama medan magnet stator. Motor magnet stator sendiri motor sinkron menerima menghasilkan tenaga di fase kelilitan perawat atau stator listrik yang melalui stator medan magnet putar stator medan magnet rotor sinkron sinkron tetap berikan dengan magnet permanen atau berikan medan elektromagnet kerja yang dihubungkan dengan sumber dua arah DC arus yang mengalir berikan rotor sekitar magnet yang dapat yang ketiga sinkronasi tujuannya adalah untuk menjalani antara stator yang berpadan dengan medan magnet rotor yang terakhir torsi elektromagnetik. Ketika magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor saling berinteraksi, torsi elektromagnetik dihasilkan. Next. Kecepatan motor sinkron. Dari kecepatan motor sinkron dan berputar pada kecepatan sinkron yang menggunakan frekuensi karakteristik dan jumlah untuk wanita. Bila torsi bergerak dalam tidak ada mekanis, maka motor sinkron torsi elektromagnetik misalnya pada rotatif pada panel motor sinkron dapat mengalami arus stator yang rendah. Perbedaannya pada panel medan fase antara tekanan stator dan stator cenderung kecil. Baik soal keterangannya torsi mekanis yang mempengaruhi perbedaan antara medan magnet stator dan rotor. Stabilitas sinkronasi. Rotor sinkron pada beban cenderung memiliki stabilitas sinkronasi yang baik karena tidak ada torsi mekanis yang dikarenakan tidak ada gaya yang dapat menyebabkan pergerakan fase antara medan magnet stator dan rotor. Terakhir, next. Lalu untuk karakteristik singkat motor sinkron. Yang pertama motor sinkron built-in kecepatan sinkron dan dari stabilitas kecepatan alfa yang banyak.
Pak Safir atas waktunya. Sekarang kita akan masuk ke motor sinkron penguat terpisah. Untuk poin yang pertama, penguat medan eksternal. Pada motor ini medan magnet pada rotor dihasilkan oleh penguat medan eksternal terpisah dan terhubung secara terpisah ke sumber listrik. Dan untuk yang poin yang kedua, kontrol medan eksternal. Penguatan medan dapat diatur secara independen. Pengaturan arus medan pada penguat medan eksternal. Poin yang ketiga, stabilitas kecepatan. Terpisah dan memiliki stabilitas kecepatan yang lebih baik karena medan magnet dapat dikendalikan secara terpisah dari beban. Next, Mas. Next. Next, Mas. Ya iku. Motor sinkron penguat sendiri. Penguat medan internal. Motor ini menggunakan penguat medan internal melalui medan khusus pada rotor. Untuk yang kedua, penguatan awal. Motor ini menggunakan penguatan awal dari listrik eksternal untuk membalikkan medan awal pada rotor sebelum dapat beroperasi secara mandiri. Dan yang ketiga adalah kecepatan konstan. Kecepatan konstan dari motor dengan kecepatan konstan dengan penguat ini memiliki kecepatan yang relatif konstan pada beban yang bervariasi, akan tetapi kurang stabil dibandingkan dengan motor sinkron penguat terpisah. Next slide. Selanjutnya kita akan masuk ke metodologi inti motor sinkron. Poin yang pertama, di ini disebabkan oleh arus magnetisnya yang menghasilkan flux magnet pada inti motor. Dan yang kedua, untuk menghitung total besarnya daya pada rubi-rubi motor sinkron dapat dibagi dengan persamaan P loss atau daya loss sama dengan P daya masuk atau P dengan P keluar yang keluar. Ini ada di bawah ya tuh. Baik, sekarang kita pakai efisiensi pada motor sinkron. Misalnya efisiensi pada motor sinkron dengan persamaan EF sama dengan P per P on input dikali 100% atau 0,100. Selanjutnya daya output adalah daya mekanis yang dihasilkan oleh motor sinkron. Dan yang ketiga adalah daya input adalah daya listrik yang diserap oleh motor sinkron. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung listrik pada motor sinkron. Yang pertama yaitu kecepatan rotor motor dan klasifikasi kemudian kecepatan sinkron motor kecepatan sinkron motor bergantung pada frekuensi dan jumlah untuk motor. Kecepatan sinkron dapat dihitung menggunakan rumus Ns sama dengan 120 kali F per P, di mana Ns adalah kecepatan sinkron motor, F adalah frekuensi sumber daya, P adalah jumlah untuk motor. Selisih antara kecepatan rotasi motor dan kecepatan sinkronnya. Slip sama dengan Ns dikurangi N per Ns, di mana slip adalah slip motor sinkron, Ns adalah kecepatan sinkron motor, N adalah kecepatan akumulasi motor. Kemudian berbagi menjadi persentase dengan nilainya dengan 100, slip sama dengan Ns kali 100. Kemudian keuntungan motor sinkron. Yang pertama yaitu faktor daya yang tinggi. Motor sinkron memiliki faktor daya yang tinggi yang berarti bahwa arus listrik yang mengalir pada motor hampir sejajar dengan tegangan, mengoptimalkan efisiensi penggunaan energi listrik. Yang kedua yaitu kecepatan konstan. Motor sinkron mampu mempertahankan kecepatan operasi yang konstan tergantung pada frekuensi sumber daya.
Kecepatan sinkron motor sinkron bergantung pada frekuensi sumber daya dan jumlah kutubnya. Kemudian stabilitas sinkronisasi. Motor sinkron dapat dipasangkan dengan jaringan listrik dan sinkronisasi dengan frekuensi dan fase yang tepat. Ini memungkinkan motor sinkron untuk beroperasi dalam sistem tenaga terdistribusi dan mempertahankan kualitas daya yang baik. Next. Yang pertama yaitu memerlukan sumber arus searah atau DC. Motor sinkron memerlukan sumber arus searah untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk operasi. Kemudian yang kedua yaitu tidak memiliki torsi awal. Motor sinkron tidak memiliki torsi awal karena disebabkan pada dasar motor kali dihidupkan. Kemudian yang ketiga yaitu motor sinkron cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor induksi atau motor listrik. Kemudian yang keempat yaitu rentan terhadap gangguan sinkronisasi. Motor sinkron dapat menjadi rentan terhadap gangguan sinkronisasi jika terjadi perubahan beban dan tiba-tiba ada gangguan pada sistem kelistrikan. Next. Nah, kemudian ada contoh soal motor sinkron. Motor sinkron status pas memiliki 4 kutub, ditentukan dengan jalan-jala 50 Hz. Tentukan kecepatan sinkron motor tersebut. Diketahui F. F adalah frekuensi daya, yaitu 50 Hz. Kemudian P adalah jumlah kutub per lilitan, yaitu 4 kutub. Ditanya kecepatan putaran stator atau NS. Penyelesaiannya adalah NS sama dengan 120. Jadi F sama dengan 1500 ampere. Prinsip kerja pada motor sinkron. Seperti namanya, motor sinkron mampu berjalan pada kecepatan konstan terlepas dari beban yang bekerja padanya. Motor sinkron memiliki efisiensi tinggi dan terutama digunakan dalam aplikasi presisi tinggi. Karakteristik kecepatan konstan ini dicapai dengan interaksi magnet konstan dan berputar seperti motor lainnya yang terdiri dari stator dan rotor. Inti stator pada motor sinkron dibangun dengan laminasi silikon dan diisolasi oleh lapisan permukaan untuk meminimalkan arus dan kerugian histeris stator. Memiliki akhiran 3 fase untuk jumlah kutub tertentu sama dengan kutub rotor kumparan medan dieksitasi oleh suplai 3 fase. Ini akan menghasilkan medan magnet berputar yang berputar pada kecepatan sinkron. Rotor dieksitasi oleh catu daya DC sehingga bertindak seperti magnet permanen. Atau sebagai alternatif rotor juga bisa. Magnet permanen rotor motor sinkron menghasilkan medan magnet konstan dan menghasilkan medan magnet berputar. Ketika kita memberikan inersia ke arah RMF yang sama, maka dapat melihat kumpulan rotor yang berlawanan dan RMF akan menarik satu sama lain dan mereka akan mengunci secara magnetis. Ini berarti rotor akan berputar pada kecepatan RMF yang sama atau rotor akan berputar pada kecepatan sinkron. Nah, di sini dijelaskan NS adalah kecepatan sinkron, F adalah frekuensi, P adalah jumlah kutub. Pada kutub utara rotor akan tertarik oleh kutub selatan RMF dan akan mulai bergerak ke arah yang sama. Rotor memiliki inersia, akibatnya kecepatan awal akan rendah pada saat kutub selatan RMF akan digantikan oleh kutub utara. Hal ini memberikan gaya tolak-menolak, akibatnya rotor tidak dapat dihidupkan atau motor sinkron secara permanen tidak bisa memulai sendiri. Nah, untuk membuat rotor sinkron memutar sendiri, pengaturan sangkai tupai dipasang dengan baik. Kumparan tidak diberi energi, sehingga dengan medan magnet berputar, listrik diinduksi dalam batang sangkar dan rotor mulai berputar seperti motor induksi.
ketika rotor mencapai kecepatan maksimum kumparan, medan rotor diberi energi sehingga kutub rotor dikunci dengan kutub RMF dan akan berputar dengan kecepatan sinkron. Kemudian, ketika rotor bekerja dengan kecepatan sinkron, gerak relatif antara sangkar dan RMF adalah 0. Diartikan arus 0 dan gaya pada batang sangkar sehingga tidak akan memengaruhi operasi motor yang disinkronkan. Motor sinkron akan menghasilkan kecepatan konstan terlepas dari beban motor, hanya saja pada saat beban masih dalam kemampuan motor. Jika torsi eksternal lebih besar yang dihasilkan oleh motor terlepas dari sinkronisasi dan berhenti, kemudian menyebabkan daya masukan dan keluaran yang kecil dan motor mengalami overload. Motor sinkron sendiri memiliki fitur konstruksi yang sama dengan sebuah alternator, dan motor sinkron sendiri membantu mengingatkan faktor daya keseluruhan sistem. Dapat dilihat pada video tersebut. Baik, demikian penjelasan motor sinkron yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.